Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam sehat, hebat untuk Anda semuanya. Kita kali ini ketemu di pembahasan fisika, persiapan untuk mengikuti Olimpiade Sains tingkat kabupaten atau yang sekarang dikenal dengan istilah KSNK. Dan yang akan kita bahas adalah strategi penyelesaian soal dinamika gerak lurus yang hubungannya dengan sistem katrol yang lebih dari satu buah. Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasannya. Go. Soal nomor 3 OSK 2010, lanjutan dari yang lalu tentang strategi penyelesaian soal OSK. Dua buah katrol dengan 3 massa M1, M2, dan M3 tersusun seperti nampak pada gambar di bawah. Massa katrol dan tali diabaikan dan katrol dianggap licin. Tentukan A. Daya tegang tali T dan percepatan masing-masing benda A1, A2, dan A3 nyatakan dalam M1, M2, M3, dan G. B. Percepatan benda 3 yaitu A3 jika massa M3 jauh lebih kecil daripada M1 dan M2. Nah, ini adalah diagram gambar dua katrol, sistem dua buah katrol yang diberi beban M1, M2, dan M3 digantungkan dari suatu langit-langit, kemudian dihubungkan dengan tali seperti nampak pada gambar. Marilah kita selesaikan. Untuk pertanyaan yang A adalah A. Gaya tegang tali T dan percepatan masing-masing benda A1, A2, dan A3 dan nyatakan dalam M1, M2, M3, dan G. Nah, kita lihat kembali bagaimana diagram sistem dua buah katrol tersebut seperti nampak pada gambar. Selanjutnya harus kita lukiskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem katrol tersebut yang terdiri dari dua buah katrol K1, K2, dan kemudian massa M1, M2, dan M3. Pada massa M1 mempunyai berat benda sebesar M1 kali G sehingga menarik tali ke arah bawah. Sebagai akibatnya, tali yang menghubungkan M1 dengan katrol K2 adalah sebesar T1. Jadi tali kiri dan tali kanan memiliki tegangan tali sebesar T1. Kemudian massa benda M2 dan M3 masing-masing menarik tali sebesar M2G dan M3G sehingga pada tali katrol kedua ini memiliki tegangan tali sebesar T2 baik yang di kiri maupun di sebelah kanannya. Dan pada katrol yang pertama ada tali yang dihubungkan dengan langit-langit sehingga pada tali tersebut juga timbul tegangan tali sebesar T karena massa M1, M2, dan M3. Nah, ini adalah katrol pertama kita lambangkan dengan K1, katrol kedua kita lambangkan dengan K2. Misalkan M2 plus M3 lebih besar dari M1 dan M3 lebih kecil dari M2, sehingga M1 akan naik dengan
percepatan terhadap tanah adalah sebesar A1 dan katrol K2 akan bergerak turun dengan percepatan AK2 yang besarnya sama dengan A1. Bisa kita lihatkan pada diagram gambar di sebelah kiri, yaitu dilukiskan untuk A1-nya ke atas untuk M1 dan kemudian pada katrol AK2-nya arahnya ke bawah, besarnya sama dengan A1. Karena M3 lebih kecil dari M2, maka M3 akan bergerak naik, akan bergerak naik terhadap katrol K2 dengan percepatan A3 K2 yang besarnya kita misalkan min Y. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan dari arah gerak yang sebenarnya yang terjadi pada sistem tersebut. Tapi untuk M3 bergerak ke atas, sedangkan M2 akan bergerak turun ke bawah. Kenapa? Karena M2 lebih besar daripada M3 dengan percepatan A2 K2 yang besarnya kita misalkan adalah Y, karena arahnya searah, tandanya Y-nya adalah positif dan semua mengacu terhadap tanah. Jadi sudah nampak pada gambar tersebut untuk arah A3 K2-nya sama dengan min Y dan kemudian A2 K2-nya sama dengan Y. Sehingga untuk besarnya percepatan percepatan gerak benda massa M2 yaitu sebesar A2 terhadap tanah adalah sama dengan 2K2 plus AK2. Jadi 2K2 plus AK2, dimana untuk yang A2K2 tadi dilambangkan dengan Y dan AK2 tadi besarnya sama dengan A1, sehingga A2 sama dengan Y plus A1. Selanjutnya untuk benda M3 mengalami percepatan sebesar A3 terhadap tanah yang mana besarnya sama dengan A3K2 plus AK2, tetap acuannya terhadap tanah. Karena A3K2 sama dengan min Y dan AK2 sama dengan A1, maka A3 besarnya adalah sama dengan min Y plus A1. Marilah kita selesaikan dengan cara kita tinjau satu persatu dari sistem tersebut. Yang pertama kita tinjau M1 yang bergerak ke atas dan kita gambarkan diagramnya atau gambarnya. M1G ke arah bawah, kemudian dilawan oleh T1 yang arahnya ke atas dan bergeraknya adalah ke arah atas dengan percepatan A1. Nah, searah dengan gerak bendanya, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut diberi tanda positif. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka sigma F sama dengan M1 kali A1. Nah, searah dengan gerak benda tadi, gaya yang bekerja adalah T1 dan yang melawan adalah M1G, sehingga sigma F-nya sama dengan T1 min M1G yang besarnya sama dengan M1 kali A, dan kita mendapatkan berupa dalam bentuk persamaan, dan persamaan ini adalah persamaan yang nomor 1. Selanjutnya kita tinjau untuk benda kedua yang masanya M2 bergerak ke bawah. Gambar diagramnya seperti nampak pada gambar. M2G yang menyebabkan benda tersebut bergerak ke bawah dan dilawan oleh T2
pergerakannya adalah ke arah bawah dengan percepatan A2. Nah, sama dengan tinjauan pada M1 berlaku hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sehingga dengan demikian untuk tinjauan dari M2 yang arahnya ke bawah tadi, maka besarnya sigma F sama dengan M2 kali A2 tadi adalah min T2 plus M2G sama dengan M2 kali A2 nya adalah Y plus A1 dari hasil analisa sebelumnya. Jadi min T2 plus M2G sama dengan M2 Y plus A1 ini adalah hasil bentuk persamaannya. Dan kemudian kita tinjau selanjutnya adalah katrol yang kedua. Katrol yang kedua ini bergerak ke bawah dengan percepatan A, dan gaya yang bekerja adalah T1 arah ke atas dan T2 nya arahnya ke bawah sebanyak 2 buah. Berlakulah hukum 2 Newton sigma F sama dengan M katrol 2 dikalikan dengan A. Nah, karena masa katrol diabaikan, berarti nilainya sama dengan 0, sehingga T1 min T2 sama dengan 0. Karena masa katrolnya tadi adalah sama dengan 0. 0 kali 0, A sama dengan 0. Jadi di sini untuk T1 min T2 min T2 sama dengan 0. Sehingga besarnya 2T2 sama dengan besarnya T1. Menghasilkan lagi persamaan yang ketiga. Ini dari tinjauan-tinjauan tadi akan kita dapatkan bentuk persamaan hasilnya. Dan yang kemudian berikutnya adalah kita tinjau untuk benda 3 yang bermassa M3, arah geraknya adalah ke bawah. Ditarik oleh T2, kemudian dilawan oleh M3G, bergerak ke arah bawah dengan percepatan A3 berdasarkan hukum 2 Newton sigma F sama dengan M3 kali A3. Geraknya ke bawah berarti T2 nya negatif, min T2 plus M3G sama dengan M3 kali min Y plus A1. Jadi A3 tadi adalah besarnya min Y plus A1 menghasilkan persamaan 4. Nah, persamaan 1 dan persamaan 3 kita substitusikan. Jadi dengan melalui bantuan matematik kita selesaikan soal ini. Dengan mensubstitusi persamaan 1 dan 3, di mana persamaan 1 adalah T1 min M1G sama dengan M1 kali A1, dan persamaan 3-nya adalah 2T2 sama dengan T1. Jadi T1 nanti kita ganti dengan 2T2, sehingga hasilnya adalah 2T2 min M1G sama dengan M1 kali A1. Kemudian persamaan 2 dan persamaan 4 kita lakukan eliminasi dengan melalui bantuan matematik eliminir. Persamaan 2-nya adalah min T2 plus M2G sama dengan M2Y plus M2A1. Nah, kita kalikan M3 sama dengan menjadi min T2 M3 plus M2 M2G M2 M3G sama dengan M2 M3 kali A1. Untuk kita kalikan dengan M3, dan kenapa M2Y nya tidak dituliskan, coba perhatikan selanjutnya ini. Itu jika min T2 min M3G sama dengan min M3Y plus M3A1
dari persamaan 4 supaya bisa dilakukan eliminasi, maka persamaan 4 ini kita kalikan dengan M2, hasilnya adalah min T M2 plus M2 M3G sama dengan M2 M3A1. Jadi M2Z kali M3 sama dengan M2 M3Z, kemudian min M3Z kali M2 hasilnya min M2 M3Z, sehingga saling meniadakan, maka untuk penulisannya menjadi min T2 M3 plus M2 M3G sama dengan M2 M3A1, dan min T2 M2 plus M2 M3G sama dengan M2 M3A1, dan kita berikan tanda plus sebagai penjumlahan kedua persamaan tersebut setelah dikalikan dengan M3 dan M2 pada masing-masing persamaan. Hasil penjumlahannya adalah menghasilkan min T2 M3 plus min T2 M2 adalah min T2 kali M2 plus M3 plus M2 M3G plus M2 M3G dijumlahkan menjadi 2M2 M3G, dan selanjutnya sama dengan 2M2 M3A1. Nah, T2 kali M2 plus M3 plus 2M2 M3A1 sama dengan 2M2 M3G. Jadi kita pindah ruaskan sehingga menghasilkan persamaan nomor 6. Selanjutnya persamaan 5 dan persamaan 6 kita lakukan eliminasi lagi ya. Kita tuliskan untuk persamaan 6 lebih dahulu. Persamaan 6 tadi adalah T2 kali M2 plus M3 plus 2M 2M3A1 sama dengan 2M 2M3G. Nah, kemudian untuk persamaan yang nomor 5 adalah 2T2 min M1A1 sama dengan M1G. Nah, masing-masing persamaan, untuk persamaan 6 kita kalikan M1, dan persamaan 5 kita kalikan dengan 2M 2M3 agar bisa dilakukan eliminasi dari kedua persamaan tersebut untuk menghasilkan persamaan yang baru. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah T2 kali M1M2 plus M1 kali M3 plus 2M1M2 M3A1 sama dengan 2M1M2 M3 kali G. Itu adalah untuk persamaan 6 setelah dikalikan dengan M1. Sedangkan untuk persamaan 5 setelah dikalikan dengan 2M 2M3 diperoleh hasilnya adalah 4T2M 2M3 min 2M1M2 M3A1 sama dengan 2M1M2 M3 kali G. Kemudian kita jumlahkan dari kedua persamaan tersebut. Nah, hasil penjumlahannya adalah T2 kurung buka M1M2 plus M1M3 kurung tutup plus 4T2 M2 M3 sama dengan 4M1M2 M3G. T2 kali M1M2 plus M1M3 plus 4M2 M3 kurung tutup sama dengan 4M1M2 M3 kali G. Dengan demikian maka besarnya T2 adalah sama dengan 4M1M2 M3 dibagi M1M2 plus M1M3 plus 4M2 M3 kali G, dan menghasilkan persamaan baru. Kita berikan dengan tanda 1 bintang ya. Substitusikan persamaan bintang ke persamaan 3. T1 sama dengan 8M1M2 M3 per M1M2 plus M1M3 plus
4M2 M3 kali G. Nah, akan menghasilkan persamaan bintang 2. Selanjutnya kita tinjau untuk katrol yang pertama, di mana massa katrolnya sama dengan 0. Perhatikan diagramnya. Pada katrol K1 ada tegangan tali T, dan kemudian T1 dan T2 arahnya saling berlawanan arah. Berdasarkan dari hukum Newton 2, sigma F sama dengan MK1 kali A. Karena MK1-nya 0, maka jumlah gayanya sama dengan 0. Sehingga bisa dituliskan T min T1 min T1 sama dengan 0. Maka T sama dengan 2T1. Nah, dengan demikian, setelah diketemukan persamaan T sama dengan 2T1 dan T1-nya sudah diketemukan adalah sama dengan 8M1 M2 M3 per M1 plus M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3, maka diperolehlah hasilnya adalah T sama dengan 16 M1 M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G. Nah, pertanyaan A yang pertama sudah terselesaikan. Tegangan tali yang dialami oleh T pada katrol K1. Nah, selanjutnya akan kita cari berapa besarnya percepatan A1, A2, A3 yang dinyatakan dalam M1, M2, M3, dan G. Setelah kita dapatkan besarnya T yang besarnya sama dengan 16 M1, M2, M3 per M1, M2 plus M1, M3 plus 4 M2, M3. Untuk mencari percepatannya, silahkan untuk dilakukan substitusi T2 dari persamaan bintang 1 ke persamaan 5, dan akan diperoleh besarnya A1 atau percepatan yang ada pada benda pertama. 2T2 min M1G sama dengan M1A1 persamaan 5 bisa dirubah menjadi 2T2 sama dengan M1A1 plus M1G, sehingga 2T2 sama dengan bisa dituliskan M1 kali A1 plus G. Maka A1 sama dengan 2T2 per M1 min G. Sehingga besarnya A1 sama dengan 2 per M1 kali 4 M1 M2 M3 G per M1 M2 plus M1 M3 plus 4 M2 M3, itu adalah besarnya T2 dikurangi dengan G. Sama dengan G kali dalam kurung 8M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4 M2 M3 min 1. Sama dengan G kali 8 M2 M3 min M1 M2 min M1 M3 min M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4 M2 M3. Jadi 1 diganti dengan M1 M2 plus M1 M3 plus M4 M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4 M2 M3, sehingga dihasilkan sama dengan G kali 8 M2 M3 min M1 M2 min M1 M3 min 4 M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4 M2 M3. Jadi besarnya percepatan benda 1 M1 yaitu sebesar A1 sama dengan 4 M2 M3 min M1 M2 min M1 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4 M2 M3 kali G. Dan kita berikan persamaan tanda bintang 3. Selanjutnya kita lakukan substitusi lagi untuk A1 dari persamaan bintang 3 ini dan T2 dari tanda bintang 1 ke
persamaan 2 dan diperoleh Y. Nah, persamaan 2-nya adalah min T2 plus M2G sama dengan M2 kali Y plus A1. Maka M2Y sama dengan min T2 min M2A1 plus M2 kali G. Jadi M2 kali Y plus A1 itu bisa dirubah jadi M2Y plus M2A1. Jadi M2Y-nya kita keluarkan dan kemudian muncul min T2 min M2A1 plus M2 kali G. Maka besarnya Y adalah min T2 per M2 min A1 plus G. Jadi T2-nya dibagi M2, M2A1 dibagi M2 sama dengan A1, M2G dibagi M2 sama dengan G. Sehingga bisa dituliskan seperti pada persamaan tersebut, yaitu Y sama dengan min T2 per M2 min A1 plus G. Jadi Y sama dengan min T2 per M2 min A1 plus G. Dengan memasukkan A1-nya dari persamaan sebelumnya, maka besarnya T2 sama dengan 4M1M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G dari persamaan bintang 1. Jadi substitusi antara A1 dari bintang 3 dan T2 dari bintang 1 ke persamaan 2. Sehingga Y sama dengan min 1 per M2 kali 4M1 M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G itu adalah besarnya T2 ditambah min 4M2 M3 plus M1 M2 plus M1 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G itu adalah besarnya A1 ditambah dengan G atau plus G. Dari persamaan min A1 menjadi plus adalah dengan menggantikan nilai 4M2 M3 nya adalah min, sehingga min kali plus adalah min. Itu ya. Selanjutnya Y sama dengan min 4M1 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3G plus min 4M2 M3 plus M1 M2 plus M1 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3G plus M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G. Jadi itu kalau dibagi hasilnya sama dengan 1. Jadi untuk besarnya Y adalah sama dengan min 2M1 M3 plus 2M1 M2 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G. Maka besarnya A2 sama dengan A2 terhadap tanah adalah Y plus A1 tadi. Dengan sudah diketemukan besarnya Y dan besarnya A1, maka A2 sama dengan Y-nya min 2M1 M3 plus 2M1 M2 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3G plus 4M2 M3 min M1 M2 min M1 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G. Sehingga besarnya A2 diketemukan sama dengan min 3M1 M3 plus
M1 M2 plus 4M2 M3 dibagi M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G. Nah, untuk percepatan yang kedua sudah ditemukan. Kemudian kita cari untuk percepatan A3 nya sama dengan A3 terhadap tanah sama dengan min Y plus A1. A3 sama dengan 2M1 M3 min 2M1 M2 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 G itu adalah untuk besarnya Z, dan kemudian A1 nya adalah 4M2 M3 min M1 M2 min M1 M3 dibagi M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G. Hasilnya adalah percepatan benda massa M3 yaitu A3 nya adalah sama dengan M1 M3 min 3M1 M2 plus 4M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G. Kemudian kita selesaikan yang soal B nya. Pertanyaannya, percepatan benda 3 sebesar A3 jika massa M3 jauh lebih kecil daripada M1 dan M2. Maka A3 sama dengan M1 M3 min 3M1 M2 plus 4M2 M3 per M1 M2 plus M1 M3 plus 4M2 M3 kali G. Dengan memperhatikan M3 jauh lebih kecil dari M1 dan M2, yaitu kita bisa tuliskan A3 sama dengan M1 kali M3 min 3M2 plus 4M2 M3 dibagi M1 kali M2 plus M3 plus 4M2 M3. Maka selanjutnya untuk besarnya M3 min 3M2 nanti adalah sebanding dengan besarnya min 3M2, dan M2 plus M3 besarnya adalah nanti sebanding dengan M2. Kenapa demikian? Karena M3 jauh lebih kecil daripada M2. Nah, itu sebagai hasil penulisannya, yaitu M3 min 3M2 nilai hasilnya adalah sebanding dengan min 3M2, dan untuk M2 plus M3 nya nilainya sebanding dengan M2. Sehingga dengan demikian sudah bisa kita selesaikan berapa besarnya percepatan A3 untuk jika M3 nya memiliki massa jauh lebih kecil dari M2, yaitu A3 sama dengan M1 dikalikan min 3M2 plus 4M2 M3 dibagi M1 kali M2 plus 4M2 M3 kali G, sama dengan M2 kali min 3M1 plus 4M3 per M2 kali M1 plus 4M3 kali G. Jadi untuk besarnya A3 adalah sama dengan 4M3 min 3M1 dibagi 4M3 plus M1 kali G. Untuk M3 jauh lebih kecil dari M1, maka A3 sama dengan min 3M1 per M1. Jadi nilai 4M3 min 3M1 sebanding dengan 3M1 min 3M1, dan 4M3 plus M1 sebanding dengan M1. Sehingga hasilnya percepatannya sama dengan min 3G. Demikian tadi pembahasan soal sistem katrol yang lebih dari satu buah katrol dengan analisa-analisa yang sudah kita lakukan. Semoga Anda semuanya yang akan menghadapi
Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten atau kompetisi sains nasional untuk tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan di bulan depan. Semoga sukses untuk Anda semuanya. Salam fisika, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.